Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nas Haryati Setianingsih MPD dan Ibu Maina Febriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sastra dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Perkenalkan, saya Asih Kusumawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 2. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai teori formalisme Rusia. Pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang mau dibahas mengenai teori formalisme Rusia? Jadi, kita akan membahas 3 hal mengenai teori formalisme Rusia. Yang pertama, sejarah teori formalisme Rusia. Kedua, konsep dasar teori formalisme Rusia. Dan yang ketiga, ringkasan artikel yang berjudul Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Sejarah teori formalisme Rusia. Dalam sejarah kritik sastra Arab, teori kritik sastra modern diawali dengan lahirnya teori formalisme atau disebut juga dengan Ashi Shakliyah di Rusia kisaran tahun 1915 sampai 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap aliran positifisme abad ke-19 yang memperhatikan dalam tanda kutip keterangan biografis. Teori ini menilai karya sastra sebagai bahasa estetis, bukan bahasa biasa. Karena lahir di Rusia, teori ini dikenal dengan teori formalisme Rusia. Tokoh utama aliran ini adalah Shklovsky, Tainjanov, dan Jakubson. Karya mereka disebarluaskan ke dunia barat pada tahun 1960-an. Sebelumnya, pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko, Luxembourg tahun 1986, halaman 32 sampai 33 dan halaman 35. Dalam konteks sastra, kaum formalis Rusia membagi wilayah studi sastra ke dalam 3 bagian, yaitu stilistika, komposisi, dan tematik. Todorov 1985 halaman 12. Konsep dasar teori formalisme Rusia. Konsep dasar teori formalisme Rusia terbagi menjadi 6. 1. Konsep formalisme Rusia tentang puisi. Konsep ini menegaskan bahwa kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. 2. Konsep formalisme Rusia tentang prosa. Menurut Victor, sastra mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca didorong dengan sarana bahasa. 3. Defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah ini dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Konsep dasar teori formalisme Rusia yang keempat adalah teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisir dengan bahasa material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Menurut Jefferson, melalui Nuryatin tahun 2005 halaman 10 sampai halaman 11,
Pengkajian sastra kaum formalis berdasar pada perbedaan antara peristiwa di satu pihak dengan penciptaan di pihak lain, yaitu antara fabula dengan syujet. Konsep dasar yang kelima adalah analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Konsep yang keenam, fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis. Jan Mukarowski memperkenalkan istilah objek estetis sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ringkasan artikel yang berjudul Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Terdapat 5 hal yang bakal dibahas. Yang pertama mengenai identitas artikel. Artikel ini ditulis oleh Dian Kristianti yang berasal dari SMP 1 Dawe Kudus, Jalan Colo, kilometer 11, Desa Lau, Kecamatan Dawe Kudus. Artikel tersebut diterima pada tanggal 7 Juni 2017 dan disetujui pada tanggal 17 Oktober 2017. Artikel diterbitkan oleh Alaya Sastra pada bulan November 2017 dengan volume 13 nomor 2. Artikel tersebut berjumlah 9 halaman, dimulai dari halaman 183 sampai dengan halaman 191. 2. Latar belakang. Menurut Sumarjo dan Saini, tahun 1988, halaman 3, karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Salah satu karya sastra adalah novel. Novel merupakan sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia dan konflik-konflik yang terjadi. Novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata diterbitkan pertama kali pada tahun 2015 yang berlatar belakang di Belitung dengan latar waktu sekitar tahun 1990-an. Novel tersebut menceritakan tokoh yang bernama Amiru dan Sabari, di mana ketika SMP Amiru mencintai seorang gadis yang bernama Marlena. Kemudian suatu ketika Sabari dan Marlena harus menikah dikarenakan Marlena hamil dengan pacarnya. Kemudian melahirkan bayi yang diberi nama Zoro. Marlena sering meninggalkan Zoro. Kemudian setelah Zoro berusia 3 tahun, Zoro diambil oleh Marlena. Hal itu membuat Sabari hampir gila dan tidak lagi merawat dirinya. Tidak tega melihat keadaan Sabari, Tamat dan Ukun sebagai sahabat Sabari berinisiatif mencari Marlena dan Zoro. Mereka menemukannya dan segera mengabari Sabari. Sabari menjadi bersemangat akan berjumpa dengan Marlena dan Zoro. Akhirnya Marlena mengizinkan Zoro, yang tidak lain adalah Amiru,
tinggal bersama dengan Sabari. Novel tersebut memiliki alur yang unik dan menarik. Bahasan yang ketiga mengenai ringkasan artikel adalah teori yang digunakan dalam artikel tersebut. Artikel tersebut dikaji oleh penulis menggunakan teori formalisme Rusia. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan lain-lain. Konsep dasar formalisme Rusia menitik beratkan pada pandangan bahwa karya sastra memiliki bahasa yang khas. Artikel tersebut juga diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah fakta dan karakteristik objek penelitian secara jelas dan sistematis. Yang keempat adalah bagian yang dianalisis. Penulis artikel dalam artikelnya membahas mengenai alur dan gaya bahasa yang digunakan oleh novel Ayah karya Andrea Hirata. Artikel tersebut menganalisis alur fabula dan syujet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra atau bahasa yang digunakan. Menurut kaum formalis Rusia, alur syujet bersifat kesusastraan, sedangkan cerita, fabula, hanyalah bahan mentah yang menanti pengolahan dari tangan penulis. Selden, tahun 1993, halaman 8. Alur dalam sebuah novel bukan hanya suasana cerita. Alur juga termasuk sarana pembangun cerita dan alat untuk menunda sebuah cerita. Hal terakhir yang dibahas dalam ringkasan artikel adalah hasil. Hasil ini memuat dua hal, yaitu kajian alur dan kajian bahasa. Dalam sebuah artikel yang berjudul Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Kajian alur dalam novel Ayah karya Andrea Hirata memiliki alur mundur, dan cerita dalam novel tersebut sangat menarik. Alur dalam novel Ayah karya Andrea Hirata lengkap mulai dari paparan, konflik, klimaks, leraian, hingga selesaian. Pada bagian paparan, dijelaskan bahwa Sabari yang merindukan Zoro dan Marlena. Kemudian pada bab selanjutnya, diceritakan Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun yang sangat menyukai siaran radio. Konflik pada novel Ayah diceritakan dalam kehidupan Sabari yang mencintai Marlena, dan konflik yang terjadi pada Amiru yang harus menggadaikan radionya demi pengobatan ibunya. Klimaks pada novel Ayah diceritakan bahwa Sabari menunggu kedatangan Zoro di pelabuhan, tetapi kapal yang ia tunggu tidak kunjung datang. Bagian leraian diceritakan tentang kehidupan bahagia Sabari dan Zoro setelah bertemu. Kemudian, pada bagian selesaian diceritakan tentang kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka, menceritakan sahabat Sabari yang membantu Sabari mencari Zoro dan Marlena, menceritakan tentang adik tiri Zoro, hingga orang Australia yang menemukan surat Sabari. Menariknya, novel ini pada bagian akhir, walaupun Marlena tidak mencintai Sabari, tetapi Marlena ingin dimakamkan di samping makam Sabari. Setelah dianalisis, penulis artikel menyimpulkan bahwa terdapat alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terikat, yaitu pada bagian cerita tokoh Ismi. Kajian bahasa pada novel Ayah karya Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas karena novel tersebut berlatar belakang Belitung, Sumatera yang kental akan bahasa Melayu. Kemudian, kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Terdapat juga diksi yang kurang lazim,
digunakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi pemilihan kata tersebut justru menambah kekuatan dan keindahan bahasa dalam novel ini. Secara keseluruhan, gaya bahasa pada novel Ayah karya Andrea Hirata sangat unik dan menarik. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan selama presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.